Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Putra Dias dengan NIM 210501101110166. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu mengenai perbankan serta lembaga keuangan. Kali ini saya akan membuat sedikit resume materi yang saya pahami mengenai materi yang sudah dijelaskan pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Pada materi pertama, dibuka dengan penjelasan mengenai pengertian, peran, fungsi, dan juga jenis uang pada ruang lingkup dan peran lembaga keuangan. Di sini, lembaga keuangan sendiri pengertiannya adalah sebuah institusi keuangan yang bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat. Selain itu, ada juga peran lembaga keuangan. Yang pertama, peran tabungan. Yang kedua, ada peran kekayaan. Yang ketiga, ada peran likuiditas. Yang keempat, ada peran kredit, serta yang kelima juga ada peran pembayaran. Fungsi peran hampir sama. Yang pertama adalah manfaat likuiditas. Yang kedua, pengalihan aset. Yang ketiga, realokasi pendapatan. Keempat, ada kemudahan dalam transaksi. Yang terakhir, ada jenis uang. Jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu kartal sama giral. Kartal sendiri adalah uang terbitan bank sentral yang dapat dipakai masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Bentuk uang kartal dapat berupa kertas maupun logam. Nah, untuk giral sendiri, giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Seperti itu. Selanjutnya, pada materi kedua menjelaskan Bank Indonesia dan juga menjelaskan pengertian dari bank sentral. Bank sentral sendiri yaitu adalah institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Nah, salah satunya adalah Bank Indonesia. Sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1999. Nah, di sini tugas Bank Indonesia yaitu yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Kemudian di materi ketiga, saya mendapatkan wawasan baru mengenai bank umum konvensional atau bank konvensional. Bank konvensional atau bank umum konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional. Fungsi bank konvensional adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Setelah melakukan kegiatan menghimpun dana, bank kemudian akan menyalurkan dana ini kepada pihak yang membutuhkan. Ciri-ciri pada bank konvensional yaitu yang pertama ada membayar kadar faedah atas deposit daripada penyimpanan. Yang kedua, mengenakan faedah atas pinjaman yang diberikan kepada si peminjam. Yang ketiga, bank konvensional mengamalkan prinsip keuntungan maksimum dalam pelaburannya. Adapun prinsip yang dimiliki bank konvensional yaitu memegang prinsip bebas nilai. Artinya bank konvensional bebas dari nilai-nilai agama sehingga bisa menjalankan peran dan kegiatan apa saja selama menghasilkan keuntungan dan tidak melanggar aturan yang berlaku dari lembaga keuangan negara. Seperti itu. Kemudian pada materi keempat, bank umum syariah ini saya akan memberikan pengertian umum, yaitu bank syariah adalah bank yang
Sistem perbankannya menganut prinsip Islam, yakni keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme. Kemudian, fungsi dan peran bank syariah hampir sama seperti bank konvensional, yaitu yang pertama adalah manajer investasi, yang kedua ada jasa pelayanan, yang ketiga ada investor, yang keempat ada pelaksanaan kegiatan sosial. Selanjutnya, produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah. Yang pertama ada giro untuk penghimpunan dana. Terus ada tabungan syariah, deposito syariah, dan penyediaan jasa, yaitu ada LOC atau letter of credit. Yang kedua ada bank garansi syariah, yang ketiga ada transfer dan inkaso, yang keempat ada gadai syariah, yang kelima ada sarf penukaran valuta asing, yang kelima ada jasa pembayaran. Selanjutnya ada penyaluran dana, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah, musanahah, salam, istihnah, qard, multijasa. Kemudian ada surat atau berkas bank, surat berharga syariah atau SKUK, dan juga bancasurans dan juga bancasurans. Karakter bank umum syariah dibagi menjadi 2, yaitu karakter dari bank umum syariah. Yang pertama ada penghapusan riba, yang kedua pelayanan kepentingan publik dan realisasi saluran sosioekonomi Islam. Selanjutnya yang ketiga ada bersifat universal, yang keempat evaluasi terhadap pemohonan pembayaran dilakukan lebih berhati-hati. Yang kelima sistem bagi hasil, yang keenam memanfaatkan pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank. Contoh bank syariah di Indonesia ada 2, yaitu Bank Syariah Indonesia serta Bank Muamalat. Selanjutnya yang terakhir kita disajikan materi yaitu Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang dimiliki oleh bank konvensional. Adapun Bank Perekonomian Rakyat untuk syariah yaitu BPRS. Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau BPRS, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara kegiatan BPRS jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan BPR, dikarenakan BPRS menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah atau keislaman. Legalitas jika BPR syariah atau BPRS berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1992. Selanjutnya, kalau BPR biasa atau BPR konvensional, keputusan Presiden pada nomor 38 tahun 1988. Jenis usaha BPR masuk dalam ayat 1 pasal 4 UU Undang-Undang nomor 14 tahun 1967. Sekian penjelasan resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.